Konten-konten digital memang semakin digemari, tak hanya di bangku penonton, pembuat konten atau konten kreator pun menjadi profesi yang diminati. Tapi membuat konten digital tentu tak semudah membalikan telapak tangan ya. Bagaimana tips agar konten-konten yang dibuat ini bisa mendatangkan banyak subscriber? Kita tanya YouTuber sekaligus penggerak kampung YouTuber di Banyumas, Jawa Tengah. Ada Mas Ibun, selamat malam Mas Ibun. Selamat malam. Oh Mas Ibun, ini dia nih ya, YouTuber terkenal dari Banyumas, Jawa Tengah. Mas Ibun, ingat nggak konten pertama kali yang Mas Ibun buat? Apa, kapan? Konten pertamanya itu komedi pada tahun 2017, tapi itu gagal dan nggak hits. Gagal dan nggak hits. Apa tolak ukur nggak hits dan gagal tuh apa ya? Nggak ada yang nonton maksudnya? Ya, nggak ada yang dalam tempo dan fatal. Oh oke. Nah terus udah tahu pertama gagal, udah tahu pertama nggak banyak yang nonton, abis itu tetap bikin terus? Atau ada jedanya? Nggak, ganti. Banyak ganti konten tutorial. Oh ganti, langsung konten tutorial. Tutorial teknik otomotif itu ya kalau nggak salah ya? Betul, ke teknik otomotif. Oh, itu banyak yang nonton? Hits waktu itu? Iya, langsung banyak yang menonton, alhamdulillah. Dalam satu malam sudah ditonton 1000 view. Berapa? Itu kan syarat monetisasi itu kan. Berapa yang nonton? Tadi saya kurang jelas, Mas Ibun. 10.000 penonton pada waktu satu malam. Oh, 10.000. Terus sekarang udah berapa banyak tuh yang nonton yang konten itu tuh? Itu sudah 4 juta. Wow, 4 juta, mantap. Oke, Mas Ibun, kalau saya lihat kan kontennya tuh di channel itu kan banyak banget ya, beragam. Ada yang misteri, ada yang komedi misteri. Kemudian itu tadi yang bikin hits adalah tutorial mesin otomotif. Kenapa nggak fokus sama satu aja? Atau apa, gimana caranya akhirnya bisa membuat kayaknya pangsa pasarnya nih yang ini deh gitu? Iya, awal ketika kita tadinya mau bikin satu konten, tapi kita lebih banyak waktu, Bang, eman-eman. Jadi daripada nganggur, nggak ngapa-ngapain, ini dibikin konten-konten yang lain. Karena ketika kita tidak bisa menjangkau kualitas, maka kuantitas jadi acuan untuk mendapatkan lebih banyak hasil. Oh, oke. Kuantitas. Berarti dalam hitungannya tuh gimana tuh? Anda bisa memproduksi satu konten. Apakah ada target waktunya? Misalnya seminggu itu harus berapa konten yang dibuat? Oh, kalau saya nggak ada tenggat, artinya kita nggak terbatas masalah stamina, mungkin sehari bisa membuat 20 video. Satu hari? Yep. Satu hari 20 video, 20 konten, itu udah jadi? Udah selesai editing maksudnya? Kita nggak ada editing, soalnya streamer, Mbak. Oh oke, jadi satu hari bikin 20 konten, itu langsung diunggah, diupload gitu? Langsung upload, langsung up di YouTube. Di live streaming melalui aplikasi YouTube, maka di waktu yang sama kita sudah tayang dan sudah dapat penonton. Oh oke. Satu hari itu kan 24 jam. Kalau sehari Mas Ibun bisa bikin 20. Berarti hitungannya gimana? Nggak tidur dong? Nggak ada istirahatnya dong? Bikin konten terus gitu? Ya. Nah, ini tips buat teman-teman yang lain. Banyak orang itu terlalu menghargai waktunya terlalu mahal. Padahal mereka nggak punya penghasilan. Sebenarnya kalau mereka lebih kreatif, untuk membuat 20 konten dalam sehari itu bukanlah hal yang sulit. Dari subuh sampai menjelang subuh lagi, ada waktu itu. Ada waktu, itu bisa tuh? Dari subuh ketemu subuh lagi, tapi tetap bisa istirahat itu? Bisa. Saya pada tahun 2018, istirahatnya hanya 3-4 saja dalam sehari. Oke, kalau hitungannya misalnya gini, 20 konten yang dihasilkan ya, yang diupload dalam waktu satu hari. 20-20-nya itu banyak yang nonton, maksudnya semuanya juga sama rata, hits juga tuh semuanya? Oh tidak. Oh, oke. Jadi dari 20 video ini paling hanya ada 1-2 yang akan mencapai titik target yang diharapkan. Tapi selebihnya ini lebih ke bonus, katakanlah
kita untuk video intinya adalah tutorial channel. Ini dalam sehari saya bisa memproduksi 5 konten otomotif, kemudian untuk mancingnya bisa 2 konten, untuk misterinya bisa mencapai 7 konten, kemudian motovlognya bisa 2 konten, lain-lainnya untuk memenuhi waktu saja. Oh, itu dikerjain semuanya sendirian. Kalau saya tuh kalau ngelihat YouTuber gitu ya, itu timnya tuh wakeh tenan, banyak banget. Ada si konten kreatornya, terus ada tim apanya tuh lighting, audio man, banyak banget deh. Kalau Mas Ibun juga begitu atau cuman sendirian? Semua ditangani sendiri. Wow. Ini. Oke, ditanganin sendiri aja udah bisa terkenal kayak gitu ya. Mas Ibun, profesi sebelum menjadi YouTuber apa sih? Saya seorang mekanik bengkel. Oke, seorang mekanik bengkel. Terus kenapa pada saat itu kepikiran, ya udah deh pengen jadi YouTuber aja? Awalnya sih kita sebenarnya masalah keterbatasan ekonomi ya. Kalau itu hidup begitu sulit, bengkel begitu ramai, dapatannya nggak cukup untuk biaya hidup. Istri lagi hamil 2. Kemudian tersudah ide untuk mencari pendapatan yang lain. Nah, kalian udah dicoba nyari jualan makanan keliling setelah bengkel, ternyata nggak mengubah apapun. Nah, kemudian saya melihat di televisi, di media itu melihat ada YouTuber yang dapat duit ratusan juta. Itu kalau nggak salah saya dengarnya itu Atta Halilintar. Nah, kemudian saya tertarik. Apa bener nih YouTube bisa dapat duit? Saya pikir itu cuma drama doang, mencari sensasi. Nah, kemudian ada YouTuber dari Pekalongan, dari Kebumen. Itu orang desa, mereka beli alat mahal buat konten. Nah, di sini saya mulai yakin bahwa YouTube itu memang menghasilkan. Buktinya orang Kebumen ini beli alat mahal cuma buat bikin video. Kalau nggak dibayar nggak mau. Lalu saya mencoba bikin kontennya ikut orang Kebumen, bikin komedian. Kalau bengkel nggak kepikir, soalnya siapa sih yang mau nonton? Ini kan pikiran saya. Nah, akhirnya saya bikin komedian, dan setelah 3 bulan nggak laku, saya nyerah. Saya berpikir nggak ada rezeki di YouTube, nggak ada nasib saya di sana. Nah, setelah libur seminggu 2 minggu, iseng-iseng shoot servis motor, itu buat nyimpen data sama sambil sharing ke teman-teman yang lain, tahu butuh. Malamnya langsung boom, penayangannya 10.000 dan kala itu syarat monetisasi kan 10.000 view dulu. Langsung saya daftarkan dan dalam tempo 3 bulan setelah itu saya dapat notifikasi mendapat uang dari AdSense. Oh, oke. Jadi kalau misalnya saya tanya profesi YouTuber menjanjikan, jawabannya? Sangat menjanjikan. Menjanjikan ya. Kalau ngomongin soal penghasilan dari YouTuber, kenapa begitu sangat menjanjikan? Memang penghasilan yang didapat dari YouTuber betul tuh sampai ratusan juta katanya. Ya, dulunya saya sendiri nggak percaya. Saya pikir itu hanya sensasi aja. Tapi setelah saya terjun dan saya merasakan, ternyata betul. Dan itu tidak bohong, saya mengalami bayaran sampai ratusan juta. Wow, oke, pasti betah ya jadi YouTuber ya. Mas Ibun, sebagai penggerak apa namanya kampung YouTuber di Banyumas, sampai sekarang sudah punya berapa anggota bilangnya? Atau orang-orang konten kreator di kampung ini? Konten kreator, awalnya ketika kita open pintu untuk warga masyarakat yang mau berlatih, ini ada 60 orang yang mau ikut. Tetapi saya seleksi menjadi 33, dan dari 33 ini kemudian semuanya sudah monetisasi. Saya pilih lagi menjadi sekitar 15 orang. Maksudnya yang 33 ini udah jalan secara masing-masing. Nah, yang 15 yang sekarang itu masih intens di bawah panduan saya. Oh, oke. Jadi apa bilangnya mentor ya, kurang lebih coach, kurang lebih seperti itu ya. Oke, Mas Ibun, tadi kalau misalnya lihat menjanjikan sekali ya, iyalah penghasilannya sampai ratusan juta rupiah kayak gitu. Bagaimana menjelaskan profesi ini ke orang-orang yang ada di kampung Anda? YouTuber pegang-pegang handphone gitu langsung bisa dapat duit
Banyak banget, ratusan juta rupiah. Bahkan saya baca katanya sempat dikira apa, pesugihan. Ya, dulu waktu saya belum on public, belum menyampaikan ke masyarakat umum bahwa saya selain juga konten atau jadi YouTuber. Karena di kategorian YouTube dan bisnis maya itu memang masih belum dipahami terlalu luas oleh masyarakat. Jadi ada dua wacana. Yang nggak paham menduga saya sekian, ada sisi diduganya paling tambang gitu ya. Oke. Ada dua gambarannya. Karena sangat cepat sekali. Jadi 2017 saya konten, 2018 saya udah bisa beli rumah seharga 450 juta. Wow. Kemudian 2019 saya sudah beli sawah, bikin bisnis, dan beli mobil dan lain sebagainya. Oh, oke. Masyarakat kan curiga gitu. Kok bisa secepat itu, kerja apa gitu. Sedangkan bengkel saya biasa-biasa aja. Tapi yang namanya masyarakat desa yang masih kental dengan hal-hal mistis ataupun pemahaman-pemahaman kuno, ya wajar saja. Kalau ada orang yang tiba-tiba kayak mendadak, mungkin ya ini dianggapnya ngepet atau pesugihan. Tapi sempat sih dianggap kayak gitu, sampai anak-anak kecil main ke sini nggak boleh sama orang tuanya, takut nanti ketambet atau jadi tumbal, mungkin seperti itu. Kemudian Padahal bukan itu ya, hasilnya itu yang dipampang tuh di sebelahnya Mas Ibun, ya kan, dapat golden button salah satunya. Mas Ibun, sampai kapan jadinya Anda mau jadi YouTuber? Selama masih bermanfaat, insya Allah saya akan terus berkarya. Tetapi tetap setiap kejayaan, kepopuleran pasti akan ada masanya. Iya, saya mengikuti kehendak Yang Maha Kuasa saja. Kalau masih laku, manfaat, saya berkarya. Kalau sudah enggak, salah. Kan sudah habis waktunya mungkin, seperti itu. Oke, mudah-mudahan nanti pun kalau sudah pensiun ada penerusnya ya. Terima kasih Mas Ibun sudah bergabung dengan CNN Indonesia Connected malam hari ini. Sukses dan juga sehat selalu, selamat malam. Selamat malam, terima kasih.